ngechat pay aja itu tetap dilayani, jangan baperan pokoknya kalau jadi seller. Dikit-dikit di screenshot. Nah, dikit-dikit screenshot. Halo Creative Keepers, jumpa lagi bersama saya. Di kali ini kita dapat kedatangan tamu spesial, yaitu Brian Bagus Saputra. Dia owner dari Budak Naga. Bagaimana kabarmu? Sehat? Mas, alhamdulillah sehat. Ya, keluarga sehat semua ya? Alhamdulillah keluarga sehat semua. Kita mau ngobrol-ngobrol sejenak. Tokonya itu tidak kecil, jadi stoknya itu banyak. Stoknya itu bukan hanya koleksi pribadinya, tapi dia memang mendatangkan stok untuk dijual lagi. Usia saat ini berapa tahun, Bu? Sudah bisa jualan-jualan kayak gitu? Usianya sekarang berapa? Kalau sekarang sih usia 23 tahun. Oh, masih muda sekali ya, selisih banyak sama saya ya. Emang usia Mas berapa? Saya udah kepala 3. Mulai pelihara reptil itu kapan ya? Mulai pelihara reptil khususnya kadal-kadalan atau bearded dragon itu mulai dari kapan? Kalau reptil mungkin sekitar 2016. Tapi kalau pelihara mamalia dan lain-lain ya sekitar 2014, 2015 itu udah mulai main sugar glider biasanya. Oh, sugar glider ya. Ya, hewan pertama sugar glider sih jenis mamalia. Terus dari mana mendapatkan dorongan untuk memelihara reptil? Maksudnya kepingin pelihara reptil itu apa yang memotivasinya? Tadinya tuh iseng-iseng nge-CFD-an gitu bawa sugar glider. Terus kok lihat ada anak reptil pertama iguana sama Selvin Dragon itu kok kelihatannya keren pelihara reptil gitu. Terus ya setelah nyoba-nyoba beli, terus kok setelah beli kok dapat barang tuh harganya murah. Kok murah, terus iseng satu saat butuh uang tak jual lagi. Kok untung, terus oh lumayan ini gituin. Jadi bisnis yang sangat lumayan ternyata main reptil. Jadi reptil pertamanya apa ini? Iguana? Reptil pertama iguana. Semua pasti melewati fase iguana dulu ya? Fase iguana. Soalnya hewan reptil terkenal ya iguana. Hewan paling umum tuh iguana. Terus awalnya pas pelihara reptil itu ditentang sama keluarga nggak? Kalau ditentang itu mungkin bukan karena keluarga takut atau apa, tapi karena sayang uang sih sebenarnya. Kayak kenapa sih harus mainan hewan gitu, mana-mana mati atau lepas. Jadi ya yang ditentangnya mungkin karena itu aja. Resikonya gede kayak benda mati gitu ya? Ya resikonya itu aja sih. Suka duka pelihara reptil ini, pelihara dulu. Jadi kita belum melanjut ke jualan atau bisnis, kita lihat suka dukanya pelihara reptil itu apa? Pelihara reptil lo sukanya nggak bisa diungkapin ya, kayaknya itu lebih kayak punya kesenangan tersendiri kalau punya reptil, kayak bisa jemur, bisa ngerawat hewan tuh kayak diberi amanah, lihat pertumbuhannya ya, lihat pertumbuhannya, prosesnya, terus upaya kayak menyiapkan sesuatu hal yang spesial buat hewan biar dia tetap sehat, yang sesuai sama alamnya, minimal biar hewannya tuh nyaman, tuh nikmat kayak gitu rasanya gitu loh, kayak ada kepuasan tersendiri ya. Terus kapan mulai jualan reptil? Maksudnya bukan jualan koleksi, jadi saya mau datengin barang nih, kayaknya di Semarang laku atau di online laku, itu mulai kapan? Mungkin sekitar SMA, berarti 2016 atau 2017 ya. Itu hewan pertama ya iguana itu. Ambil 10 ekor langsung, karena lihat di Semarang kok jarang ada yang jual babyan, karena kebanyakan tuh yang jumbo-jumbo kan karena buat CFD kayaknya ya. Terus nyoba ngambil 10, kok dijual kok cepet waktu itu, sama harganya kan tinggi waktu itu, masih tinggi-tingginya. Terus ya udah ambil terus, kok keterusan gitu, lumayan buat tambah-tambah. Jadi waktu itu usia berapa tahun itu? SMA kelas berapa? SMA kelas 2 berarti 17 tahun. SMA kelas 2 loh, ini sudah bisa mikirin uang. Saya dulu SMA kelas 2 tuh malah masih ke warnet, terus enggak pernah mikirin uang. Ini sudah cari cuan dari usia 17 tahun. Sekarang ini kan udah jalan, berarti kalau 2017 udah jalan sekitar 3 tahunan ya. Saya juga lihat di Facebooknya di Budak Naga, nanti bisa dilihat saya kasih di deskripsi. Itu stoknya tuh banyak-banyak, nggak cuman 2 ekor 3 ekor, tapi sampai
puluhan ekor. Itu sekarang omsetnya sendiri satu bulan itu kasarannya berapa lah? Kalau omset misalnya kayak jadi jual barang, ya maksudnya jual hewan lagi kayak reseller gitu tuh, kalau bilang pas enaknya ya bisa sampai 1,5 atau 2 juta sekali ambil. Jadi ya mungkin 2 minggu habis lah sekitar segitu. Tapi kalau nggak pas dukanya ya pasti kayak ada yang mati karena cuaca juga kan. Oh ya 500 sejelek-jeleknya 500 sampai 2 juta dalam satu kali kolaan, satu kali ambil. Berarti kalau seminggu ambil sekali berarti tinggal dikali 4 ya? Ya, Sekitar kalau 1,5 berarti 5 juta sampai 10 juta. ya tergantung pasarannya sekarang. Kalau lagi cepet ya semakin cepet, semakin rame ya semakin banyak untungnya. Jadi lumayan, jadi bisa dapat kalau sepi sekitar 5 juta, kalau rame sekitar 10 juta untuk omsetnya. Itu omsetnya bukan bukan keuntungannya. Terus lanjut lagi. Kalau habis dapat cuan nih, dapat maksudnya barangnya muter terus, laku terus, komentar keluarga melihat bisnis yang dijalani sekarang ini, komentarnya sekarang gimana? Mungkin yang keluarga ya bilangnya ya sing hati-hati. Setiap hati-hati itu dalam hal kayak kandangnya harus yang yang hati-hati ya, kayak sing dijaga beneran hewannya, jangan sampai ada yang lepas atau ada yang mati. Mungkin komentarnya itu aja sih. Sama Kemarin barusan lepas berapa ekor kemarin? kemarin ya lepas 5 ekor jubuan Saigon, Sylvan Dragon. Itu habis sedekah alam 5 ekor ini Saigon. Kalau satu ekornya 1 juta aja 5 juta ini. Berarti nggak semuanya melulu untung ya, kadang juga teledor dikit juga rugi. Ya, teledor dikit rugi. Jadi itu aja pesannya dari keluarga, hati-hati gitu ya. Tapi kalau untuk penipuan gitu nggak pernah ya, maksudnya bisa dihindari ya maksudnya. Kalau penipuan online saja kayak pembeli menipu gitu, apa gimana maksudnya? Maksudnya kalau kulaan yang didatengin 10 ekor tapi berapa ekor sakit atau gimana, pokoknya nggak sesuai dengan deskripsinya saat jualan gitu. Kalau itu sih biasanya ya pakainya rekber. Jadi kita nanya dulu kondisinya. Nah, meskipun kita ambil berapapun ya tak saranin pakai rekber. Jadi kalau misalnya pas barang datang ke kita nggak sesuai tuh kita nggak rugi. Jadi kita bisa pulangin barangnya lagi ke ke tangan pertamanya gitu. Jadi ya amannya sih pakai rekber kalau menurut saya. Jadi jangan mau ya kalau ada yang seller bilang ini saya sudah trusted tapi dia nggak mau rekber, ini kulaan aja yang nominalnya banyak, dia tetap pakai rekber ya bro. Harus rekber sama sekarang itu. Harus rekber. Sama kadang tuh kalau kita tuh walaupun tokonya nih, misalnya tokonya di Jakarta udah punya cabang banyak besar, kalau kita dapat pas apes dapat reptil yang nggak sehat, kita mau balikin itu uangnya tuh udah di tangan dia tuh susah. Beda kalau sama rekber kan masih tangan rekber, masih tangan orang ketiga. Jadi, kalau di tangan orang ketiga itu jadi langsung bisa diklaimkan. Jadi kalau ini barangnya nggak sesuai dengan deskripsi, saya minta uangnya balik gini-gini. Karena tuh uangnya belum ada di seller. Tapi kalau walaupun dia sudah ngasih garansi DOA, tapi kalau uangnya ada di seller tuh tetap susah ya mesti ya. Soalnya kalau udah urusan sama uangnya ya wis susah pokoknya. Apalagi nominal segitu ya, sekali kulaan 2 juta sampai 5 juta ya. Iya, susah. Terus suka dukanya nih kalau jualan reptil, berarti sukanya dulu. Tadi kan dukanya udah dibocorin dikit kalau pas kabur atau gimana. Ini sekarang sukanya kalau pas jualan reptil. Kalau sukanya jualan reptil itu yang pertama sih cuan tuh pasti, itu suka banget. Terus yang kedua itu kalau kita jadi seller itu tuh nambah saudara. Nambah saudara itu dalam arti semakin banyak pembeli, semakin banyak teman kita. Jadi teman kita tuh jadi dari Surabaya, Bali, Jakarta. Jadi tuh kita tuh punya banyak teman di sana secara tidak langsung. Jadi kalau suatu saat kita ke kota mana tuh mesti disuruh mampir. Jadi enaknya tuh gitu main reptil tuh kerabatannya tuh kuat. Kanunya ya, komunitasnya dia terjalin kuat ya, nggak kayak kita kalau jualan HP apa jualan apa kan yaudah jual beli nggak ada urusan habis itu. Kalau ini kan bisa sharing juga. Sharingnya tetap lanjut. Yang penting tuh ya jujur sama amanah. Itu kuncinya biar nambah seduluran. Ya.
Terus dukanya nih selain yang kabur tadi, ada dukanya nggak, misalnya pernah ketipu atau pernah pas ngirim di perjalanan meninggal atau gimana? Kalau dukanya sih ya nek mainan sama binatang hidup ya peluang terbesar matinya tuh ada. Jadi kalau nggak mati waktu kita perawat, beberapa hari setelah barang datang tiba-tiba mati sudden death, terus atau waktu dikirim hewannya tiba-tiba mati karena kepanasan atau karena ya namanya mati itu nggak ada yang tahu, terus ya sudah, jadi ya resikonya mungkin di situ. Kalau kayak mungkin itu aja sih yang menurut yang paling fatal nih, mungkin karena mati aja atau nggak lepas, udah itu aja dukanya. Jadi walaupun kita jadi seller sudah packing serapi mungkin, udah dikasih koran, dikasih kantong reptil, tapi tetap resiko itu tetap ada ya. Jadi ekspedisinya tergantung ekspedisinya juga ya. Terus pernah rugi itu paling banyak berapa? Maksudnya rugi dalam artian mungkin hewannya kabur atau meninggal atau ketipu, itu paling rugi paling banyak pada saat apa? Paling rugi paling banyak ya kemarin sih, itu sampai 20 juta betina mati. 20 juta nominalnya. 20 juta mati. Oh, mop yang itu ya, mop apa premium ya? Premium lah, hitungannya premium. Itu mopnya trans with head hypo. Itu mati di perjalanan atau di pas sudah sampai? Mati abis nelur kayaknya, karena dia abses, jadi kakinya kayak ada nanahnya, beledom, itu cuma 3 hari udah langsung mati. Itu udah dibawa ke dokter, jadi sampai dokter udah kondisi mati. Oh, berarti tapi udah sempat ngasilin belum itu telurnya? Ini sih harusnya tanggal 4 3 telur harusnya netes, cuma 3 aja tapi. Oh, ya tetap gak nutup ya? Nggak nutup, tapi kan dapat pengalamannya. Oh iya. Nah, jadi ternak itu nggak gampang. Jadi kalau kalian bilang beli sepasang udah pasti jadi duit, itu nggak bisa ya kayak gitu. Nggak bisa, masih banyak problem ABCDE, masih ada banyak. Jadi bisa aja jantannya nggak mau kawin, bisa aja kena penyakit, bisa aja telurnya infertil semua. Masih banyak banget. Masih ya, banyak, cuaca juga mempengaruhi. Jadi jangan pelihara reptil itu jangan money oriented dulu, dinikmati dulu. Jadi biaranya gimana, jangan ini pelihara BD lagi musim BD cuannya gede. Ya memang cuannya gede, tapi ruginya gede kalian nggak tahu ya. Ruginya 20 juta ya. 20 juta dalam berarti berapa? 3 hari lah rugi. 3 hari 20 juta lah. Pertanyaan selanjutnya. Berarti sudah pernah mencoba breeding sendiri ya ini ya? Kalau di Bearded Dragon sih sudah pernah. Udah jalan berarti sekitar 4 bulan. 3 sampai 4 bulan ini sih baru sekitar segitu. Jadi baru BD aja ya? Sebelumnya sih iguana, tapi kalau iguana itu pernah setahun yang lalu, tapi ya itu gagal semua telurnya. Kalau telur iguana itu kayak mungkin karena salah inkup atau gimana, apa kurangnya ilmu, jadi telurnya jadi jamburan semua. Itu total berapa, 90 apa 100 telur, jadi breeder gak mudah. Jadi dari puluhan telur itu nggak ada satupun yang jadi? Nggak ada satupun yang jadi, karena jamur itu nggak tahu inkupnya yang salah atau kualitas induknya yang jelek atau kepakannya yang kurang, jadi kayak telurnya nggak bagus gitu. Berarti banyak faktornya ya? Faktor. Terus dari segi keuntungan nih, breeder dengan seller itu keuntungannya besar mana? Kalau keuntungan besar breeder, jadi breeder lebih untung. Karena dia produksi itu karena ya? produksi sendiri, jadi nggak kayak mikir modalnya mungkin di awal aja modalnya, terus setelah itu kan keuntungannya buat full 100% masuk ke kita. Cuman modal terus pakan perawatan itu ya. Kalau seller kan hewannya mati satu ya modalnya berkurang otomatis, langsung berkurang gitu. Terus kalau dari segi resiko nih, besar seller atau besar breeder? Kalau segi resiko sama aja menurutku ya, karena tergantung perawatan itu sama aja sih. Kalau resiko, kan resikonya ya mati atau lepas, sama aja menurut aku, sama aja. Jadi sama aja, yang beda cuma di ilmunya ya. Kalau punya ilmu ya main di breeder. Kalau di seller ya harus punya ilmu juga, soalnya ilmu komunikasi yang baik, terus ya marketingnya amanah, jujur itu kuncinya. Terus ya yang nggak sombong, jangan belagu, sama meskipun itu buyer nggak jelas pun tetap dilayani sebaik mungkin. Mah itu PHP, mah itu cuman ngecat P
pay aja itu tetap dilayani, jangan baperan pokoknya kalau jadi seller. Dikit-dikit di screenshot. Nah, dikit-dikit screenshot, jangan baper pokoknya. Jangan baper ya. Jangan, pokoknya ini walaupun Bro Brian ini usianya 23 tahun tapi sudah pemikirannya sudah dewasa, tuh jangan baper. Ada bapak-bapak aja sekarang yang baperan gitu ya, selleran. Baperan dikit-dikit screenshot, dikit-dikit bilang buyer gak niat, tapi ya namanya calon buyer ya seenggak niat apapun tetap kita layani ya. Tetap layani. Pelayanan nomor 1 sih nek hidup di dunia marketing itu tuh. Tanggapan sekarang mengenai animo masyarakat terhadap reptil nih. Sekarang kan kemarin habis PSBB work at home itu kan artis-artis, terus di YouTube itu banyak yang pelihara reptil mulai dari sulcata atau kadal-kadalan tuh. Pandangannya Bro Brian sama animo masyarakat yang bagus ini tanggapannya gimana? Menurutku sih animonya sama aja sih, tiap tahun ya rame sebenarnya, tapi ya karena sekarang YouTube lagi naik jadi lebih terekspos, jadi lebih terkenal sih hewan-hewan sekarang karena ada media online itu, YouTube, baik YouTube ataupun TV kan sekarang banyak breeder-breeder juga yang dipanggil acara TV masuk ke YouTube itu ya. Menurut saya ya lebih bagus, jadi kayak ya lebih mudah memperkenalkan hewan juga sih menurutku. Tapi di era keterbukaan informasi ini kan jadi cara untuk ngebreed, cara untuk jualan, kulaan di mana itu kan semakin terbuka. Itu berarti mempengaruhi persaingan nggak? Sekarang persaingan makin banyak atau masih kayak dulu ya saingan gitu-gitu aja walaupun sellernya nambah gitu? Persaingan sih sama aja, jumlah seller ya mungkin makin nambah, tapi kan jumlah buyer juga sekarang makin meningkat. Banyak orang yang tadinya tidak tahu bearded dragon atau nggak tahu kura-kura sulcata jadi makin tahu, jadi makin minat pelihara, jadinya tuh ya. Jadi pasarnya semakin luas, sellernya juga semakin banyak. Iya, sellernya semakin banyak. Jadi nggak usah khawatir takut tersaingi atau apa gitu, soalnya tergantung sellernya juga sih. Kalau baik, kalau memuaskan kan balik lagi. Ya balik lagi. Yang penting ya pelayanan nomor 1 itu. Jadi meskipun banyak barang lain ya tetap yang dicari kita dulu karena first impression dari itu. First impressionnya. Harapan nih ke depannya tentang dunia pereptilan ini, yang unek-uneknya yang mau disampaikan di dunia, harapannya ke depan tuh apa aja? Harapannya ke depan ya mungkin lebih banyak, mungkin karena masih PSBB gini ya mungkin ya lebih jaga kesehatan dulu buat hewan atau ownernya. Terus ya nggak usah banyak kumpul-kumpul dulu sih menurutku. Terus mungkin kedepannya ya kalau udah selesai pandemi ini ya perbanyakin kontes hewan, jadi banyak masyarakat aja lebih tahu. Terus makin banyak orang jujur, makin banyak buyer yang pintar, makin banyak seller yang nggak sombong. Udah itu aja. Jadi buyer pintar itu penting nih. Kalau penipu semakin banyak itu karena bayarnya sembrono ya. Jadi asal transfer gitu ya. Iya bener. Terus ya jangan jadi seller yang sombong. Kedepannya mungkin itu aja sih. Baik seller ataupun buyer jangan jadi sombong, ataupun kiper juga jangan sombong. Jangan sombong. Di atas langit masih ada langit. Banyak sultan-sultan yang tidak terekspos YouTube itu masih banyak ya. YouTube masih banyak. Masih banyak sultan yang diem-diem koleksinya mantep-mantep. Tuh dengerin ya. Tips-tips nih kalau yang pemula pengen jualan reptil. Jadi ada yang pengen, wah saya punya uang nih mau tak puterin di reptil nih. Tips-tipsnya apa ini untuk pemula yang mau memulai jualan? Mungkin kalau untuk pemula sih ya cari informasi dulu kayak care set, gimana cara pelihara hewannya biar gak kemaniman uangnya. Terus kayak siapin kandang terlebih dahulu, itu yang penting. Soalnya daripada kabur ya punya saya nanti rugi. Terus contohnya terus ya apalagi ya, terus ya itu ya harus sabar jadi seller. Mungkin itu aja sih, sama ya jangan sombong, pokoknya intinya jangan sombong. Terus apa? Sebenarnya itu dulu aja. Ya, jadi intinya sikap kita dalam berkomunikasi itu penting kalau untuk memula. Selain kemampuan menghandle hewan atau mengkeep hewan itu, jadi dijaga komunikasi, tutur bicara dan sikapnya ya. Jangan sombong. Jangan sombong. Pokoknya jangan sombong. Udah
pertanyaannya habis di sini. Segitu dulu. Kalau misalnya kalian mau ingin bertanya, ada yang kurang jelas, silahkan tanya di kolom komentar. Dan biodata atau kontak yang bisa dihubungi di Budak Naga ini saya akan tulis di kolom komentar. Dan sekian dulu. Mungkin nanti saya akan melihat dagangan-dagangan apa yang lagi banyak di Budak Naga. Terima kasih, jangan lupa klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis dan ikut membantu saya dalam berkembang. Terima kasih. Saya Sandi dari PDIY. Saya Brian dari Budak Titik Naga. Ya, ini Jake, ini maskot dari PDIY ya, sering kalau setup kandang dia yang jadi maskotnya. Terima kasih, sampai jumpa, tetap sehat selalu.